Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Teman-teman, selamat datang di dalam program Ramadan MTS Aliklas Lentera Ramadan. Nah, kali ini saya Dimas Dwi Saputra akan berbagi dengan teman-teman tentang keutamaan membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Kata para ulama, bulannya Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran kitab yang sangat mulia, firman Allah yang sangat istimewa. Allah gak sembarangan memilih waktu, tempat, kemudian kepada siapa dititipkan ayat-ayatnya. Semuanya harus istimewa. Allah menitipkan Al-Quran ini dibawa oleh malaikat terpilih yaitu Jibril alaihi salam. Kemudian diturunkan kepada manusia terpilih yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan diturunkan di kota Mekah yang mulia dan juga di bulan Ramadan yang mulia. Semua itu menunjukkan betapa istimewanya waktu, tempat, makhluk yang dengan kaitan Al-Quran. Makanya Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kita ada kebiasaan untuk tadarusan khotaman Al-Quran. Bahkan di dalam sholat rawih ataupun qiyam di 10 malam terakhir Ramadan, itu salah satu di antara adalah amal solih. Yang paling favorit adalah membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya membaca Al-Quran untuk mengobati hati atau menjadi syifa, menjadi obat terhadap berbagai macam masalah di dalam jiwa kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, kata Allah, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan sebagai obat terhadap penyakit di dalam dada kalian dan juga petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Di dalam ayat ini menyebutkan Al-Quran adalah obat-obat untuk penyakit yang ada di dalam dada kita. Penyakit hati, penyakit jiwa, perasaan yang tidak nyaman, pikiran yang gak tenang. Obatnya ada di dalam Al-Quran. Dia bukan hanya menjadi bacaan yang bernilai pahala ibadah, tetapi dia juga menjadi sebuah healing. Jadi kalau kita butuh healing terhadap jiwa, rasa, pikiran, dan hati kita, healingnya itu adalah tilawah Al-Quran. Pertanyaannya, gimana cara bertilawah dengan hati agar bisa menjadi healing buat kita? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan caranya. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah hati mereka terkunci? Sehingga Allah mengajarkan kita bagaimana cara membaca Al-Quran yang powerful. Allah berfirman pada ayat, Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mereka tidak mentadaburi Al-Quran. Apakah di atas hati mereka ada kunci yang buat mereka tidak bisa merasakan indahnya Al-Quran? Ternyata rahasia powerful tilawah bagaimana membaca Al-Quran yang bisa menjadi healing itu adalah tadabur. Apa itu tadabur? Memaknai ayat yang kita baca dengan pemaknaan yang dalam. Kita bisa melakukan itu dengan membaca ayat-ayat yang tematik. Jadi kita gak harus selalu membaca Al-Quran itu dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai Anas. Kita bisa membaca surat ataupun ayat secara tematik. Kita bisa googling. Misalnya ayat tentang galau. Apa sih ayat tentang galau? Atau kisah-kisah? Kita juga bisa membaca ayat tematik dalam bentuk kisah-kisah. Tentang orang yang lagi galau, khawatir, bingung gimana cara dia keluar dari perasaan yang tidak nyaman itu. Nah, ketika kita memilih ayat tematik sesuai dengan apa yang sedang kita alami, kita akan lebih mudah untuk memaknainya. Kita akan lebih mudah untuk tadabur. Lalu setelah kita memilih ayat itu,
kita baca dengan memperhatikan terjemahannya. Dan kita ulang-ulang ayat tersebut. Dan gak apa-apa kalau misalkan kita membaca satu ayat lalu mengulangnya berkali-kali. Bahkan di dalam sholat, terutama sholat sunnah pun gak masalah. Misalnya di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu kita renungkan nikmat Allah selama ini di dalam hidup kita. Terus kita ulang lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita renungkan lagi, kita baca lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu adalah cara membaca Al-Quran yang paling powerful. Pertama langkahnya adalah pilih ayat tematik. Googling dulu kalau kita nggak ngerti cara memilih ayat secara langsung di Al-Quran. Tema apa yang kita pengen? Yang biasanya keluar tuh ayat-ayatnya. Lalu baca ayat itu dengan terjemahannya. Setelah kita memahami dan menghafal terjemahannya, coba terapin ayat itu di dalam sholat. Dengan cara diulang-ulang, berkali-kali sambil memaknai di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, oh ini maksudnya. Oh ini maksudnya. Itu jadi healing banget. Itu touching banget. Itu powerful banget. Yuk misalnya kita pengen baca nih. Kita pengen kok saya orangnya sering lalai. Kok saya orangnya larutnya dengan dunia. Pengen sesekali merasakan dekat dengan akhirat. Dekat dengan kematian. Supaya lebih semangat dalam beribadah dan bertobat. Ayatnya apa ya? Kalla iza balagotit taraqi wa kilaman raq wa dhanna annahul firaq wa tafatis saqu bisaq. Kita bisa ulangi lagi, diulang lagi ayat itu tentang apa di surat Al-Qiyamah. Memproses kematian itu sendiri. Proses ketika nyawa dicabut dari jasad kita, itu kita ulang-ulang. Apalagi tengah malam, lagi tahajud, lagi witir, atau menjelang subuh itu powerful banget teman-teman. Makanya membaca Al-Quran yang bisa menjadi healing bagi kita, itu gak cukup hanya membaca hurufnya. Tetapi kita harus membaca maknanya, kita terjemahkan, kita ulang-ulang, kita cari waktu yang lain yang nyaman untuk kita membacanya lalu kita renungkan. Sehingga kita akhirnya bisa tersungkur, menangis sepanjang malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau mereka dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tersungkur dan mereka bersujud sambil menangis. Nah, itulah teman-teman how to tilawah Al-Quran yang powerful, yang touching di dalam hati kita agar bacaan Al-Quran kita bisa menjadi healing, bisa menjadi syifa di mafis sudur. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam program tadarusan kita selama bulan Ramadan. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.